Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa bisanadin muttasilin ilal muallif rahimallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, sanak sedaung di mana ajubadu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita sedang membahas kitab Matan Safinatus Shalah yang ditulis oleh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi elok untuk pegangan kita bagi yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i insyaallah. Bapak, ibu-ibu, sanak sedau di mana aja badu yang dimuliakan Allah. Apapun nama kitabnya, para ulama potang sampai kini setiap menulis satu kitab atau satu buku di muqaddimah atau kata pengantar pertama tak lupa membubuhi 3 kalimat. Pertama, Bismillah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, salawat. Sebab apa 3 kalimat itu dimasuki ke dalam sebuah kitab? Sebab ingin mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, baik yang menulis ataupun yang membacanya, supaya ditunjuki oleh Allah kepada jalan-jalan yang luas dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 kalimat itu tak pernah tinggal. Pertama bismillah, kedua alhamdulillah, ketiga salawat. Nah, itu kan mengajarkan kepada kita apapun kerja kita jangan lupa membaca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Entah itu makan, minum, berkoju, jangan lupa baca bismillah. Sebab kata Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang dianggap penting, yaitu perkara yang baik, kalau tidak membaca bismillah, maka perkara itu terputih keberkahannya. Jadi contoh kalau kita makan tak membaca bismillah, maka apa yang kita makan terputih keberkahannya. Apa jangan lupa makan baca bismillah, kemudian habis makan alhamdulillah. Termasuk dalam penulisan sebuah buku atau kitab. Qala al-muallif, kita lanjut. Pengarang atau penulis berkata, awalu, yang pertama, yang pokok, yang paling dasar, ma yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap umat Islam. Kalau bahasanya wajib tak bisa ditinggal, harus. Apa yang diwajibkan? I'tiqadu ma'na syahadatain, iaitu beriktikad, berkeyakinan makna daripada 2 kalimat syahadatain. Apa yang 2 itu? Pertama, syahadatullah, syahadat kepada Allah. Yang kedua, syahadatul rasul, iaitu syahadat kepada rasul. Itulah yang kita tiap baca pada saat solat ataupun yang dibaca ketika orang masuk Islam. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Nah, kalimat itu wa ta'simu qalbihi alaihi, harus dikuatkan dalam hati kita, ditanamkan dalam hati kita, dimantapkan dalam hati kita. Sebab itu hal yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Sebelum kita mempelajari solat, sebelum kita mempelajari membaca Al-Quran,
dan hal-hal fikih lainnya. Pertama yang harus kita pelajari adalah masalah akidah, tauhid. Itulah dia kalimat syahadat. Sebab kata Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah seseorang tu apabila yang tu tak mengetahui Allah yang wajib disembah. Nah, mempelajari itu adalah jalan bagi kita untuk mengetahui Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Jadi wa tasmimu qalbihi ini harus dimantapkan. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya kepada kita, apakah kau yakin bahawa Tuhan itu ada? Yang itu pun menjawab, tahu orang bertanya kepada kita, lalu jawabannya agak-agaknya tak bisa agak-agak. Berarti wa tasmimi qalbihinya belum mantap. Belum mantap. Harus dijawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha, aku akui bahwa Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Itu harus dimantapkan, wa tasmimu qalbihi. Kemudian wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun makna. Jadi makna di situ ada dua faedah. Faedah yang pertama makna itu arti. Faedah yang kedua makna itu maksud. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan arti terjemahannya. Adapun wa makna di situ adalah maksud. Jadi maksud daripada kalimat itu apa? Kan begitu. Jadi wa makna, adapun maksud asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi, itu mengetahui, meyakini dalam hati. Diyakini dalam hati, sebab ucapan mulut belum tentu sesuai dengan hati. Mulut bisa jadi berbohong, hati tak berbohong. Atau sebaliknya, hati berbohong, mulut mengatakan yang benar. Dia harus sejalan. Benar hati, mulut pun benar. Jadi hati pangkalnya. Maka diarahkan kita wa a'taqidu bil qalbi, itu meyakini dalam hati. Wa ubayyinu li ghairi, kemudian menjolehkan apa yang kita yakini selain aku, maksudnya kepada yang lain, kepada kawan kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita, atas kalimat itu tadi. Apa itu? Allah ma'buda bihaqqin, bahwasanya dari Tuhan yang disembah dengan cara yang benar, fil wujudi, dalam kenyataan itu, illallah, kecuali Allah. Itu yang wa annahu 'aniyun 'amma siwa, dan bahwasanya Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Allah tak butuh kepada siapa-siapa. Muftakirun ilaihi kullu ma 'adahu, butuh ilaihi, baginya siapa Allah, kullu ma 'adahu, selainnya. Artinya selain daripada Allah butuh kepada Allah. Jadi kita manusia butuh kepada Allah. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu butuh kepada Allah, dan Allah tak butuh kepada kita. Kemudian muttasifun bi kulli kamalin, dan Allah zatnya memiliki sifat kesempurnaan, tak ada kurangnya. Allah yang maha sempurna. Kemudian munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bil bal, dan Allah suci daripada sifat kekurangan dan juga apa yang terbersih di hati kita tentang Allah ataupun di pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita terbayang bahwa Allah berbentuk sesuatu, maka bayangan itu adalah
bukan Allah. Sebab Allah tak bisa dibayangi, tak bisa dipikirkan, tak bisa dihayal. Maka itulah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarata bibalik fallahu khilafi zalik. Apapun yang terlintih di pikiranmu, di hatimu tentang Allah, maka Allah tak serupa itu. Tapi kalau ingat Allah, tak apa-apa. Tapi kalau terlintih meyakini bahwasanya Allah itu punya bentuk, menepati suatu tompek, punya arah, berarti mereka telah mengotori Allah, bukan mensucikan Allah. Lam yattakhidh sahibatan. Dia Allah tidak mengambil pasangan, tidak punya kawan, wala walada, dan tidak punya anak. Makanya itulah yang kita selalu baca di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah hendak buat anak dan tidak dipuanakkan. Wala yumathilu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari zatnya, sifatnya, perbuatannya, oleh seorang pun, oleh makhluk apapun. Nah, itu mengenai makna atau maksud daripada syahadatullah. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adapun maksud aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi, mengetahui dan beriktikad, berkeyakinan dalam hati kita. Wa ubayyinu li ghairi, sampaikanlah apa kita yakini kepada yang selain kita, kepada kawan kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Apa yang kita katakan? Anna, bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah, adalah utusan Allah untuk semua makhluk. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, benar dari setiap apa yang disampaikannya. Jadi Nabi tak pernah menyampaikan sesuatu akal atau nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Dia wajib bagi setiap kita makhluk membenarkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrumu alaihim takzibuhu wa mukhalafatuhu. Haram bagi miko, bagi kita semua mendustai dan menyelisihinya, melanggarnya. Faman kazzabahu fahuwa zalimun kafirun. Jadi bangsa siapa yang mendustai, mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, risalah-risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa zalimun kafirun, maka sesungguhnya yang itu zalim lagi kafir. Wa man khalafahu fahuwa 'asin khasir. Dan bangsa siapa yang menyelisihi daripada risalah atau ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa 'asin khasirun, yaitu orang itu dia bermaksiat dan rugi. Jadi ada dua catatan bagi kita, antau mendustai dengan menyelisihi, antau mengingkari dengan melanggar. Apa bedanya Pak Ustaz? Bedanya, kalau orang tu mengingkari semua risalah atau ajaran yang dibawa Nabi, dan itu dalam hati maupun ucapannya, maka yang itu fahuwa zalimun kafirun, zalim lagi kafir. Seperti orang yang meyakini bahwasanya
hukum daripada minuman kuah itu halal, boleh katanya. Berarti kan itu menjadikan yang haram jadi halal. Yakin dia dan apa yang diucapkan sesuai dengan keyakinannya, artinya mendustai syariat daripada Islam, maka orang itu termasuk bahawa zalimun kafirun. Atau sebaliknya, ada yang menganggap bahawa solat 5 waktu dalam sehari semalam adalah hukumnya sunnah, bukan wajib misalkan. Maka orang itu termasuk orang yang zalimun kafirun, adalah sesuatu yang sudah ditetapkan wajib lalu kemudian diubah hukumnya hukum yang lain, apakah itu sunnah, apakah itu boleh ditinggalkan, maka dia termasuk bahwa zalimun kafirun. Nah, hati-hati, kita harus bisa membedakan antara yang mengingkari dengan yang melanggar. Beda halnya ketika ada umat muslim dan dia minum minuman kue atau berjudi atau berzina, itu kan dosa besar. Dan dia meyakini bahawa perbuatan itu adalah haram, diharamkan oleh Allah secara mutlak, dosa besar. Tapi dia melanggar daripada perbuatan itu. Dia tetap berzina, dia tetap berjudi, dia tetap katakanlah minuman kue, ya kan? Maka yang itu disebut dengan fahuwa asin khasir, bermaksiat dan rugi. Jadi harus bisa dibedakan antara yang ingkar dengan yang melanggar. Yang melanggar sepanjang dia yakin bahawa itu masih syariat Islam, cuma dia tak mematuhinya, maka orang itu disebut bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dia berbuat syirik, meyakini Tuhan ada selain Allah, atau dia murtad keluar daripada agama Islam, kemudian dia mati, maka matinya mati dalam keadaan zalimun kafirun. Tapi kalau ada saudara kita yang dia mati pas sedang minuman kue, pas sedang berzina, pas sedang berjudi, maka orang itu mati bukan dalam keadaan kafir, sebab dia masih muslim, maka dia jatuhnya kepada orang mati dalam keadaan fasik, yaitu orang yang mati dalam melanggar aturan Allah. Maka harus bisa membedakan mana mati dalam keadaan kafir, mana mati dalam keadaan fasik. Yang mati dalam keadaan kafir yaitu yang betul-betul keluar daripada agama Islam, atau murtad, atau meyakini Tuhan ada selain daripada Allah, maka orang itu mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau sepanjang dia masih melanggar atau mengujukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, padahal dia yakin bahawa itu adalah haram, mati dalam keadaan fasik. Harus bisa membedakan. Wafaqanallah wali kamali muttaba'atihi. Kita minta kepada Allah taufiknya supaya kita bisa mengikutinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa razaqana kamalat tamassuki bi sunnatihi. Kemudian kita sempurna mengikuti sunnah-sunnahnya, wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syari'atihi. Kemudian Allah jadikan kita betul-betul hidup di atas hukumnya, di atas syariatnya. Wa tawaffana ala millatihi. Kemudian mewafatkan kita di dalam ajarannya, itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dolah Tuhan mematikanku, mewafatkanku kecuali dalam keadaan muslim. Wa hasyarana fi zumratihi. Kemudian mengumpulkan kita di dalam kelompoknya yang besar, yaitu barisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu harapan itu tak cuma bagi diri kita, tapi untuk wa walidina, orang tua kita, wa auladana, untuk anak-anak kita, wa ikhwanana, untuk saudara-saudara kita, wa ahbabana, iaitu kekasih-kasih kita, isteri dan bini kita, laki kita, wa jami'al muslimina, kemudian seluruh muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan, kitab daripada matan Safinatus Shalah, yang pertama tentang akidah tauhid,
Aneko pangkal daripada beribadah kita kepada Allah.